Sebuah perayaan yang besar. Sebab kita orang Kristen ada berapa perayaan. Perayaan kelahiran Tuhan Yesus, perayaan kematian Tuhan Yesus, perayaan kebangkitan Tuhan Yesus, dan perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Itu semua, saudaraku, adalah bagaikan rantai yang tidak dapat diputus. Dan semuanya itu, saudaraku, membawa dampak yang besar bagi umat-umat Tuhan, bagi orang-orang percaya. Sehingga orang-orang percaya, saudaraku, memiliki pengharapan yang Tuhan janjikan bahwa setiap kehidupan kita. Haleluya. Firman Tuhan hari ini yang kita perhatikan di dalam perayaan kebangkitan Tuhan Yesus ini adalah yang terambil di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai saudaraku, ayat 12 sampai 20. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 20. Jikalau sudah ditemukan, katakan amin. Kita akan secara sponsori membaca firman Tuhan ini. Saya akan bacakan ayat 12. Nanti selanjutnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Demikian dikatakan firman Tuhan. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami menyatakan persoalan Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus, padahal Ia tidak membangkitkannya. Kalau mereka benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja mendapat Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, hari ini tema kita kebangkitan Yesus memberikan kemenangan, atau kebangkitan Yesus memberikan pengharapan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus pergi bersama-sama muridnya Dia memberitahukan kepada murid-muridnya ketika mereka di perjalanan ke Yerusalem bahwa Yesus akan diserahkan kepada ahli-ahli Taurat, dan Dia akan mati dan akan bangkit hari yang ketiga, seperti yang dikatakan di dalam Matius ayat 17 sampai 20 ini. Dan ini, saudara, adalah digenapi lewat kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini. Nah, untuk itu, saudara,
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perayaan kebangkitan Yesus ini adalah sungguh membawa dampak besar bagi saudara, bagi saya. Sungguh membawa dampak besar bagi umat manusia. Sungguh membawa dampak besar bagi orang-orang Kristen, orang pengikut Kristus, orang yang percaya kepada Kristus. Nah, hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan firman Tuhan ini ada 3 hal yang mau kita perhatikan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Lalu pertanyaannya, untuk apa Yesus itu bangkit? Untuk apa Yesus itu, saudaraku, bangkit? Tentu sekali ada maknanya, ada maksudnya, ada tujuannya. Nah, saudara, dalam ayat firman Tuhan ini, ketika kita melihat tadi dalam ayat 12 sampai 14, saya akan bacakan 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami, dan sia-sia jugalah percayaan kami. Nah, saudara, Rasul Paulus menjelaskan, andai kata Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan orang Kristen. Maka sia-sialah kepercayaan saya. Maka sia-sialah kepercayaan saudara. Jadi Yesus itu, saudaraku yang saya kasihi Tuhan, adalah bangkit. Ada tujuannya. Jika Yesus tidak bangkit, saudaraku, Rasul Paulus katakan sia-sia. Rasul Paulus begitu penuh penderitaan memberitakan firman Tuhan, menghadapi masalah, menghadapi tantangan, menghadapi aniaya, bahkan ditangkap, dipenjarakan. Sehingga Rasul Paulus katakan, ketika Yesus tidak bangkit, maka sia-sia pemberitaan kami. Maka sia-sialah dikatakan orang kepercayaan orang Kristen. Tetapi hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus bangkit itu adalah memberikan pengharapan, yaitu jaminan keselamatan. Jadi Yesus bangkit, saudaraku, adalah memberikan jaminan keselamatan bagi saudara, bagi saya, bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Maka saudara akan diberikan keselamatan, saya akan diberikan keselamatan. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari dosa-dosa. Keselamatan dari hukuman. Keselamatan dari penderitaan, keselamatan dari kesusahan. Dan itulah, saudaraku, tujuan Yesus itu bangkit, supaya saudara dan saya memiliki keselamatan. Sehingga Yohanes 3 ayat 16 itu menunjukkan karena begitu besar kasih Allah itu, Dia berikan Yesus mati agar saudara dan saya memperoleh kehidupan yang kekal itu, saudara. Nah, saudara-saudara, untuk itu perlu kita renungkan. Yesus itu mati, Yesus itu bangkit, adalah sungguh-sungguh untuk saudara dan saya akan memperoleh keselamatan yang tadinya akan memperoleh kematian yang kekal, tetapi diubah lewat kematian dan kebangkitan Tuhan. Saudara dan saya akan menerima, yaitu keselamatan yang daripada Tuhan. Puji Tuhan. Nah, hal yang kedua, saudaraku, kebangkitan Yesus memberikan pengharapan, saudaraku,
Untuk pengharapan apa saudaraku? Pengharapan kita supaya kita memperoleh kemenangan. Memperoleh kemenangan saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Ayat 16 sampai 17 dikatakan demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebab jika kami, saya ulangi, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah percaya kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa. Jadi ketika Yesus tidak bangkit, dikatakan tadi sia-sia kita. Setelah itu saudara-saudara, ayat 17 dikatakan, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosa. Artinya saudara, tidak ada perubahan dalam setiap kehidupan kita. Dengan kata lain, bahwa kita mesti tetap menuju kepada kematian yang kekal. Ketika Tuhan Yesus bangkit, tidak bangkit. Tapi puji syukur Yesus mau bangkit, mengalahkan dosa, mengalahkan maut saudara. Sehingga lewat kebangkitan Yesus itu saudaraku adalah memberikan kemenangan bagi saudara dan bagi saya. Puji Tuhan. Haleluya. Memberikan kemenangan. Menang dari segala perkara. Menang dari segala kesedihan. Menang dari segala kesusahan. Menang dari segala kekhawatiran. Menang dari segala kebimbangan. Menang dari segala keraguan-raguan. Kemenangan lebih kemenangan akan saudara dan saya rasakan lewat kemenangan Yesus mengalahkan maut itu saudara. Maka kebangkitan Yesus itu saudaraku memungkinkan bahwa saudara dan saya akan menerima lebih banyak lagi kemenangan demi kemenangan di tengah-tengah dunia ini. Menang dari segala iblis, menang dari segala sakit penyakit, menang dari segala setan. Sebab kemenangan itu sudah diberikan oleh Tuhan lewat kebangkitannya pada hari ketiga hari ini saudara. Dan oleh karena itu saudara yang dikasih Tuhan, lewat perayaan kebangkitan Kristus ini, saudara dan saya diberikan kemenangan hari ini. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan karena kita sudah diberikan kemenangan hari ini. Maka nanti pulang Bapak Ibu saudaraku tidak perlu lagi bersedih seperti murid-murid waktu itu. Mereka murid-murid waktu itu bersedih setelah Yesus mati. Mereka tidak ada lagi pengharapan. Yang harapan mereka hanya satu raja, yaitu Yesus. Tapi yang mereka harapkan itu sudah mati. Dengan kata lain, pupuk, sirna yang mereka cita-citakan, yang mereka inginkan, dan mereka rindu. Tetapi di balik itu saudara, Yesus tidak mau membiarkan murid-muridnya, pengikut-pengikutnya merasakan kegagalan demi kegagalan, sehingga dia saudaraku menyatakan dirinya bahwa dia Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat, Allah yang berotoritas, yang memiliki kuasa yang lebih besar daripada kuasa apapun. Lalu pada hari yang ketiga saudaraku, dia buktikan itu bahwa Yesus adalah pemenang yang sejati, adalah yang mengalahkan segala musuh-musuh saudara. Ketika Yesus sudah mengalahkan musuh-musuh, maka saudara pun dan saya akan dapat mengalahkan musuh-musuh kita di tengah-tengah dunia
Puji Tuhan. Nah, hari ini saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa saudara dan saya pun sudah mengalami kemenangan-kemenangan lewat kemenangan Tuhan Yesus mengalahkan maut hari ini. Dan yang ketiga saudaraku, untuk apa Yesus bangkit? Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa kita memiliki pengharapan menerima berkat kekal. Saudara dan saya umat Tuhan, ketika Yesus bangkit, maka umat-umat Tuhan saudaraku menerima pengharapan berkat kekal. Nah saudara-saudara, apabila Yesus tidak dibangkitkan, orang Kristen yang menaruh pengharapan pada Kristus hanya di dunia ini adalah orang malang. Artinya ketika kita orang percaya pengikut Kristus hanya di dunia ini mengharapkan, memberikan pengharapan atau menaruh pengharapan kepada Kristus, firman Tuhan katakan dalam ayat ini, maka saudara dan saya adalah orang-orang yang malang. Saudara tahu bagaimana orang malang? Tidak ada lagi tujuan hidupnya. Tetapi karena Kristus bangkit saudara-saudaraku dari antara orang mati itu, maka saudara dan saya pengikut Kristus ini memiliki pengharapan menerima berkat kekekalan atau hidup yang kekal yang Tuhan siapkan, sediakan bagi setiap kehidupan kita saudara. Jadi orang-orang Kristen hanya menaruh pengharapan di dunia ini adalah yang paling malang. Kenapa saudaraku malang? Sebab jikalau tidak ada harapan setelah di dunia ini, maka kita akan yang menjadi malang. Tetapi saudara dan saya lewat kebangkitan Yesus, pengharapan setelah di dunia ini ketika kita nanti mati, ada menerima berkat kekekalan, yaitu hidup yang kekal di sana atau di surga yang Tuhan siapkan bagi saudara dan bangsa. Sehingga dikatakan di dalam ayat firman Tuhan lain bahwa Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi setiap orang, supaya nanti orang-orang percaya, orang pengikut Kristus bersama-sama dengan Yesus nanti kelak di dalam hidup kekal selama-lamanya saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan, maka saudara, ketika kita memiliki pengharapan di dunia ini, sehingga kita saudara yang dikasih Tuhan tidak ada bedanya dengan orang-orang agama lain, di mana mereka saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka selalu mengajarkan mudah-mudahan masuk surga, mudah-mudahan selamat. Tetapi saudara dan saya pengikut Kristus lewat kebangkitan Yesus tidak lagi mudah-mudahan, tetapi saudara dan saya pasti akan masuk ke dalam surga. Sebab Yesus kita, Tuhan kita, sudah masuk ke dalam kerajaan surga saudara. Maka untuk itu saudaraku, kita bersyukur Yesus bangkit dan masuk ke tempat kudus dengan membawa tebusan, yaitu darahnya sendiri. Membawa tebusan darahnya sendiri. Adalah saudara, adalah gereja Tuhan yang percaya sungguh-sungguh kepada kematian
kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itu saudaraku, lewat perayaan kebangkitan Yesus itu, kebangkitan Yesus hari ini, maka lewat firman Tuhan ini saudara dan saya diajar saudara-saudaraku. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, ketika Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita. Tetapi puji syukur saudara-saudaraku, ketika Yesus sudah bangkit, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, maka memberikan jaminan keselamatan bagi kita. Dan yang kedua saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus tidak bangkit saudara-saudaraku, maka dikatakan saudaraku yang dikasihi Tuhan bahwa kita akan juga sia-sia, maka kita akan tetap di dalam kematian yang kekal. Tapi puji syukur saudara-saudaraku, karena Yesus sudah bangkit adalah memberikan kemenangan kepada kita yang percaya. Yang ketiga saudara-saudaraku, apabila Yesus tidak bangkit, maka orang Kristen menaruh pengharapan Kristus hanya di dunia ini. Dengan kata lain, mereka berkata, mudah-mudahan nanti saya masuk surga, keluargaku masuk surga. Tapi lewat kebangkitan Yesus ini tidak mudah-mudahan, tapi Tuhan ganti dengan kepastian. Lewat kebangkitannya itu saudara-saudaraku, maka saudara dan saya menerima berkat kekekalan yang Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berikan pengharapan kita kepada Yesus. Mari berikan tetap percaya kepada Yesus. Mari berikan tetap beriman kepada Yesus, saudara-saudaraku, sebab Dia sudah mengalahkan yang itu mau. Dia sudah mengalahkan dosa-dosa, sebab Dia sudah mengalahkan kematian-kematian, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sehingga firman Tuhan berkata dalam ayat 55 sampai 57, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dikatakan demikian. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukuman Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Hai maut, di mana sengatmu? Di mana kemenanganmu? Dan itu dikalahkan oleh Yesus. Dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan itu juga yang kita rayakan, bahwa maut itu, sengat itu adalah hukuman. Itu sudah dikalahkan Tuhan Yesus. Itu sudah dimenangkan Tuhan Yesus. Dan saudara dan saya menjadi pemenang oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus hari ini. Haleluya. Oleh karena itu saudaraku, mari bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah layani Tuhan, tetaplah setia kepada Tuhan apapun terjadi. Sebab kita saudara, lewat kebangkitannya ini sudah dijamin keselamatan kita. Sebab kita saudara-saudaraku, lewat kebangkitannya ini sudah menerima kemenangan yang sejati saudaraku. Sebab kita saudara-saudaraku akan menerima berkat kekekalan surga yang mulia yang Tuhan janjikan bagi setiap kehidupan kita. Untuk itu saudaraku, di dalam hari ini biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan diagungkan. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri.